saat pandemi memang saya banyak kesulitan, sampai akhirnya saya jual mobil, Kak. Awalnya saya jual mobil dulu untuk menghidupin mereka gitu, karena saya nggak mungkin memotong THR atau saya tidak mungkin memotong gaji dari mereka. Saya berikan full kepada mereka selama beberapa bulan mereka saya rumahkan pun, saya berusaha untuk membantu mereka. Nama saya Novi Kumalasari, saya founder dari Roti Endolita. Memang nggak gampang, membangun sebuah bisnis itu memang nggak gampang. Jatuh bangun dalam bisnis itu benar-benar itu harus kita lewati. Jadi dulu pun saya juga nggak ujuk-ujuk langsung punya usaha. Dulu saya itu berangkat dari anak jalanan. Iya, jadi setelah saya remaja, saya sempat menjadi awal mula saya bekerja ya. Jadi saya menjadi penari opera. Ya penari, ya kadang kita bisa berperan sebagai badut, apapun itulah saat itu. Dari situ kita banyak kenalan. Setelah banyak kenalan, saya diajakin teman untuk kerja di handphone. Awalnya seperti itu. Usaha-usaha handphone, di situ saya mengumpulkan modal dari sedikit demi sedikit, saya kumpulin sampai akhirnya saya bisa memiliki toko handphone sendiri. Bahkan dari satu, saya bisa mempunyai beberapa toko handphone dari situ. Dan saya lihat di tempat itu menjadi peluang buat saya untuk membuka bisnis baru saat itu. Di tahun 2006, di umur saya yang ke-26, saya membuka bisnis lagi, yaitu bisnis salon. Yang sampai saat ini pun masih berdiri gitu. Roti Endolita ini berdiri baru 4 bulan yang lalu, di bulan September. Ya, jadi udah 5 bulan ya. Jadi bisnis ini berdiri di saat pandemi, Kak. Jadi di saat pandemi awal itu saya melihat banyak orang yang benar-benar di PHK, banyak orang yang benar-benar lagi diputus kerja lah, kesulitan. Saya sendiri, saya jujur, saya pun mengalami kesulitan itu. Apalagi saya saat itu saya punya karyawan banyak. Di rumah pegawai saya banyak, di salon pun banyak. Saya saat itu, saya punya pegawai itu di salon itu 22 orang. Bayangkan 22 orang. Dan mereka rata-rata bekerja sama saya itu lebih dari 10 tahun. Sampai mbak saya pun udah belasan tahun saya tidak mungkin memutus kerja gitu loh. Dan di saat pandemi memang saya banyak kesulitan, sampai akhirnya saya jual mobil, Kak. Awalnya saya jual mobil dulu untuk menghidupin mereka gitu, karena saya nggak mungkin memotong THR atau saya tidak mungkin memotong gaji dari mereka. Saya berikan full kepada mereka selama beberapa bulan mereka saya rumahkan pun, saya berusaha untuk membantu mereka, tetap menggaji mereka, tetap membiayai mereka untuk makannya. Istilahnya saya ada sembako. Walaupun saya uang itu karena memang usaha kami tutup hampir 1 tahun ya, jadi ya uang itu saya pakai dulu gitu loh, Kak. Di situ saya melihat ya bukan cuma saya yang sulit, banyak banget orang yang sulit di luar sana. Terus ya memang saya orangnya nggak tegaan kali ya. Di situ saya berpikir gitu loh, apa sih peluang bisnis, apa sih yang harus saya lakuin gitu. Tapi memang saya membaca pasar ya, di saat kondisi pandemi seperti ini memang usaha online dan usaha take away makanan ya, karena memang semua serba take away, ini memang yang sangat menarik buat saya sih untuk saat ini gitu. Jadi saya memutuskan kayaknya saya mau mulai usaha online dan usaha take away. Jadi ya di saat pandemi lah saya ada punya usaha skincare baru dan saya juga buka roti ini yang baru seperti itu. Namanya kita di dunia bisnis makanan baru banyak, Kak, namanya rintangan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman
apapun hasilnya, yang penting saya berjuang dulu gitu. Walaupun memang rintangan itu, saya bilang jatuh bangun, saya usaha skincare pun jatuh bangun juga gitu. Di saat kemarin tuh jatuh bangun, tapi buktinya sekarang luar biasa buat saya juga. Kalau saya pribadi yang penting mau dulu, mau nggak capek, mau nggak berjuang. Tapi kalau rasa maunya itu nggak full juga nggak akan jadi menurut aku gitu. Mau nggak capek, saya makanya kalau usaha ya Kak, saya kan menggeluti usaha bukan bidang ini aja ya. Saya dulu juga saya pernah punya usaha parcel, saya juga sampai sekarang saya punya usaha berlian juga. Yang penting mau dulu gitu loh. Dan saya memang semuanya usaha bener-bener nggak ada yang namanya belajar dulu ya. Enggak kan, mau apa enggak nih, ada peluang nih. Mau apa enggak gitu. Kalau saya sih gitu, yang penting mau, semangat. Namanya ditipu orang, itu udah biasa lah, itu udah hal yang biasa ya. Sudah ditipu orang iya, usaha nggak jalan juga iya, rugi ratusan juta juga iya gitu. Itu ya biasa buat aku, tapi namanya usaha itu gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jadi nggak ada pantang menyerah sih, menurut aku nggak ada kata menyerah. Sampai sekarang saya punya 5 gerai dan semua gerai kita masih diriin sendiri kita karena kita belum menerima kemitraan ataupun franchise. Kalau berkesan pasti ya saya terima kasih sama Tuhan. Berkesan banget sih. Perjalanannya panjang banget, terus perjuangan banget. Saya berkesannya itu karena saya bisa membantu teman-teman, membantu tim saya di saat itu yang memang benar-benar lagi di PHK. Itu kesan banget yang luar biasa dan kita benar-benar ngerasain yang namanya perjuangan bareng gitu loh. Perjuangan bareng sampai di titik ini. Terus saya bersyukur, puji Tuhan saya punya tim juga yang solid banget, yang pokoknya kerjasama luar biasa aja itu bener-bener klop banget gitu tuh, thank you banget. Itu yang buat aku tuh luar biasa, berkesan buat mereka itu. Ya harapan aku sih terutama ya, anak-anak muda ini kan luar biasa ya, apalagi anak-anak muda sekarang itu menurut aku, wah bener-bener maksudnya cara berpikirnya pun sudah beda dengan dengan kami yang udah dulu berjalan melewati bisnis kita. Yang sekarang itu luar biasa. Jadi saya berpikir kreasi ataupun cara pola pikir berpikir anak muda itu kan yang sekarang itu kalau aku lihat tuh bener-bener lebih keren ya. Kenapa jujur ya? Kenapa saya sekarang menggandeng anak-anak muda yang berpotensi gitu? Ya karena saya tidak bisa melakukan hal yang seperti mereka lakukan seperti dunia medsos ataupun apa gitu. Jadi manfaatkan itu semua gitu loh. Manfaatkan kemampuan kalian, bukan kalian tidak ada kemampuan, kalian punya kemampuan tapi tinggal olah supaya semua itu menjadi baik, dikemas semua menjadi baik. Saya pribadi yakin kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang membanggakan buat orang tua kalau memang kalian semangatnya itu benar-benar dipacu. Terima kasih, saya Novi Kumalasari. Mau roti endol tanpa dusta, cuman di Roti Endolita bikin kalian makin jatuh cinta. Thank you.